Astagfirullah, lagi dan lagi. Selalu terulang lagi Kiai bejat cabuli santrinya. Like and subscribe melek mata WOI. Pimpinan Pondok Pesantren di Kota Jambi berinisial AWD 28 tahun ditangkap Subdit Redakta di Reskrim Polda Jambi karena melakukan roda paksa terhadap 11 santri dan 1 santriwati. Adapun modus pelaku melakukan roda paksa kepada belasan korban dengan memanggil satu persatu korban ke rumah pelaku ketika istri pelaku sedang tidak berada di rumah untuk mengerjakan sesuatu. Saat itulah AWD melakukan roda paksa, namun para korban tidak melakukan perlawanan karena pelaku merupakan pimpinan pondok pesantren. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi. Rifani Halim, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, rekan Adila, dapat kita sampaikan bahwa saat ini Ustadz AWD yang berusia 28 tahun yang telah ditangkap oleh Subdit Renakta Polda Jambi ternyata ini masih berusia muda, dan ketika ditelusuri ternyata bahwa pondok pesantren yang menjadi menjadi TKP Ruda Paksa ini ternyata hanya berisi 50 santri saja, yaitu terdiri dari beberapa laki-laki dan beberapa perempuan. Dan setelah menurut keterangan warga sekitar bahwa pondok pesantren ini baru berdiri sejak 2022. Tribun Jambi juga sempat mewawancarai kantor Kementerian Agama Kota Jambi bahwa ternyata pondok pesantren ini tidak memiliki izin. Nah, setelah ditelusuri bahwa juga ternyata pondok pesantren ini sudah, tidak beroperasi lagi sejak hari Senin setelah AWD ditangkap oleh kepolisian. Setelah kita melakukan pemantauan di lokasi, pondok pesantren ini berdekatan dengan masjid, maksudnya bersebelahan. Yaitu masjid dari pemilik pondok pesantren itu yang diketahui bahwa milik mertua dari tersangka. Nah, itu juga diketahui tidak ada lagi para santri karena sudah dijemput oleh para orang tua. Nah, menurut pengakuan dari ketua RT setempat, yaitu dikenali bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, bahwa ketua RT mengakui bahwa tersangka ini merupakan orang yang baik dan dari segi sosial maupun agama tidak diketahui bahwa perilaku yang seperti ini dilakukan oleh AWD yang diketahui juga merupakan baru menyandang gelar doktoral dari salah satu kampus di Jambi. Ya, rekan Dilah, itu saja yang baru kita dapatkan informasinya. Untuk saat ini proses masih terus berlanjut di Polda Jambi. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wadireskrimum Polda Jambi, yakni AKBP Imam. Berikut untuk tayangannya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Maret, di mana ketahuannya yaitu pada saat tanggal 1 Mei. Ya, jadi ketahuannya pada saat tanggal 1 Mei, tetapi dilaporkan baru 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu, dan langsung tim kami dari Subdit Renakta melakukan penangkapan terhadap pelaku. Ya, pelakunya adalah salah satu pondok pesantren dan korbannya adalah salah satu siswi pondok pesantren. Cepat diproses. Ini 40 menit. Berapa menit ya? Mohon cepat ini. Polisi pengayom kami. Terima kasih sudah hadir. Warga yang kesini, 1, tangkap sipol secepatnya. Mohon sipol kilo tangkap.
Jadi boleh. Di Ponpes ini jangan ada kegiatan apapun. Tutup. Tutup. Puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa di kediaman seorang pengasuh pondok pesantren sekaligus mantan anggota DPRD di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan karena dugaan tindakan pencabulan yang dilakukan pengasuh tersebut terhadap sejumlah santri putrinya yang masih di bawah umur. Para pendemo mendesak pihak kepolisian segera menangkap terduga pelaku. Warga Kampung Kaseman, Kecamatan Socah, Bangkalan merasa resah atas dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh berinisial SA. SA juga diketahui pernah menjabat sebagai anggota DPRD Bangkalan pada periode 2009 hingga 2014. Aksi warga digelar setelah informasi dugaan pencabulan ini muncul melalui tangkapan layar percakapan WhatsApp antara pelaku dan salah satu korban. Percakapan tersebut diketahui oleh keluarga korban dan kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Cepat diproses. Ini 40 menit. Mohon secepat ini. Pak Polisi pengayomi kami. Terima kasih sudah hadir. Warga yang ke sini. Kedatangan warga ke sini menuntut agar yang punya yayasan ini supaya secepatnya ditangkap. Terkait kasus itu, Saya dengar itu menurut informasi pencabulan, kasus pencabulan anak di bawah umur. sudah berapa orang kira-kira yang? Kalau sementara pelapor itu kalau nggak salah antara 2-3 sementara seperti. Selain korban yang melapor pertama kali, 3 santri lainnya juga mengaku menjadi korban pencabulan oleh pelaku dan telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polisi telah memasang garis polisi di 2 kamar yang diduga digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Polisi juga mengumpulkan barang bukti dari tempat kejadian. Hingga saat ini 7 saksi termasuk para korban telah diperiksa. Cuma ada korban yang lain, 1 orang sudah kami periksa, saya keterangan. Jadi total yang periksa ke Polres itu sudah berapa orang? Yang kami periksa sudah 7 orang saksi, 2 diantaranya korban yang mengalami pencabulan. Terduga pelaku Saat ini kita juga melakukan penggeledahan tadi, juga penyitaan terkait benda-benda yang ada hubungan dengan peristiwa. Di laut cari berkedojong. Ada aja lah banyak. Bung. Sementara itu, saat masa tiba di kediaman SA, pengasuh pesantren tersebut tidak ada di lokasi. Diduga melarikan diri sebelum aksi unjuk rasa berlangsung. Warga berharap aparat hukum dapat segera menangkap pelaku agar tidak menimbulkan keresahan lebih lanjut di lingkungan mereka.